mengikuti zikir. Sebab Kanjeng Nabi itu dulu pernah ngendikan ngaten, bagi umatku ada 3 perkara yang amat sangat berat, Pak. Sangat berat dilakukan oleh umatku. Yang pertama adalah zikrillah, ingat kepada perintah Gusti Allah. Makanya kadang-kadang 3 hal bagi umatku yang amat berat, zikrillah, Pak. Benar. Makanya kadang-kadang karso mangkat, kadang wahidi saiti yang pilek, haiti pilek, saya kira tambah maning Mas Indra nyambak kemen sikile lara. Astagfirullah. Hanya orang-orang yang diberi Allah kekuatan. Makanya saya memaklumi, ya maklumnya apa? Pangantuk panlomor. Sing penting ketika panjangan baca suratul Ikhlas 40 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad illa alifil ma'lufi ujbuni hajati. Enten donga, kuatkan kami iman Islam. No. Ngecoba kuatkan kami bukune 4 rukun. Orang ngono. Ya. Iya, kuatkan kami. Ya enggak? Sebab hanya orang-orang yang beriman, saudara, yang Allah terima amanahnya. Nah, ketika Anda sudah diberi kekuatan iman, makanya ada zikir yang disebut ya qawi ya matin, qawi iman. Betul enggak? Diwaca apalagi baru pengantin anyar, ya kan? Ya qawi ya matin. Qawi. Karo. Qawi. Kaya saya hindi kemudian tak mari pilih Allah ya. Qawi kan maknanya kuat toh, maha kuat dan maha perkasa. Nah ini tip buat orang yang baru nikah, tempelkan ke leher istri kalian sambil membaca ya Raqib, ya Raqib, ya Raqib, aja rosa-rosa. Oh mantap. Ya, ya Raqib, mertuane ngajine nang ustadz, ya bapakne nang ustadz, anaknya ustadz ngendikan penadang pengantin, menewung lanang wadon, durung pisahan, saumah, ke omahe, ke kamare jejer, gurune siji. Ustadz Syarif tadi ngajari anggen wong sing lanang wartegan ya wadone ditinggal jare Ustadz Syarif angger hubungan intimnya dimek kok kanan leher terus diajak kena ajak kena apa ya Raqib, ya Raqib, aja rosa-rosa dibenci soalnya bapaknya pengen ngajinya kalau Ustadz Syarif. Ada lagi liran malam Jumat jari Ustadz Syarif aja nanti lalen sunnah Rasul, mertuanya ya naik, mantunya ya naik, pada baik macannya rada rosa, wong mertuanya agak budek sih. Ya Raqib, ke Pan Smackdown. Nah itu ndak guru niku. Sapane wong mau hubungan intim maca ya Raqib, dia serius. Di guyonan. Itu istri kalian ditinggal pergi pun ndak bakalan. Kalau toh dipaksakan melayani orang lain, itu bekas hilang. Allahumma udah nih, saya betul orang menanan. Ya, makanya ya Raqib zat yang maha mengawasi. Ya makanya kiai ini pinter ilmunya pirang-pirang Pak.
Ya Rokib, ya Rokib, ya Rokib. Sampai dipraktekna bae. Ya Rokib, ya Rokib, ya Rokib, yang isu yang begitu dahsyat ketika panjenengan mengelana sana kemarin gue nafkah pula gegeran. Istri Anda selingkuh, istri Anda selingkuh. Kiai bisa kasih solusi, nggak usah disumpah serapah, nggak usah geger amat. Betul nggak? Kasih apa? Orang usah gebuki bojone, orang usah disumpah pocong. Kuta sing nang goblok kok, orang tuh ngaji. Doon bin bodoh. Kalau wong sing pinter diundang wadone, ya disayang. Begitu malam hari dia tidur dibuka apanya kancingnya, ustadznya ngasih tahu. Begitu kancingnya dibuka ditempel di wajah donga, nanti ngomong Pak. Tuh cantik nopo hebat carane, ora usah gegeran, sumpah pocong ya ndase ngajung ngalor tidur sikile jejak. Orang usah, tuh orang ada ilmu Pak, ya tem dibuka ketika dia tidur, buka kancingnya, orang usah gegeran. Begitu dibuka didongani Pak. Kalau dia memang melakukan perbuatan maksiat, dia akan ngomong, wahai Aminah, wahai Tuti umpamanya, atau dibarengi dengan aroma yang tidak sehat Pak, baunya luar biasa. Pak Ustadz pernah praktek sama orang, jadi Ustadz Kiai itu orang marahnya sembahyang tok, orang marahnya sembahyang tok orang, ya nangani begitu ada apa gitu loh. Lah kali sampean jamae aku, sampean kerjane nang ndi? Banyuwangi pamane. Karena apa terus kopi, bojone nang Tegal. Begitu balik, sebelum dideteksi masalah ini, Bang, masalah susunya itu, ada yang tidak pakai ini didongani di jarak jauh Pak. Kalau memang dia selingkuh, nanti itu baunya kayak comberan Pak. Lalu setelah kita bangunkan salaman, dia ngaku. Itu Kiai harus punya ilmu yang namanya ilmu asor. Nah, ora kun bakone ben laris ora. Bakone laris ora. Jadi kudu bisa. Sebab Bapak khodamul umat. Betul enggak? Kiai pewarisnya Kanjeng Nabi. Betul enggak? Harus bisa. Ngono tanggane nangis bayan akeh. Kayaknya pripun niku? Ana sih. Anake kula nangis budi mendelik. Kene ngomong gawa ning dukune kepimpin. Gawa ning bae. Astagfirullahaladzim. Orang ngono, Pak. Kayak Mas Ari itu. Ya, itu jamiah kita. Di sana Ustaz, ya, kemarin ini ada orang gak karu-karuan, tambahan itu, katanya habis dari Ustaz sini, terus Ustaz ini angkat tangan saya, nggak bisa nih, ini kalau urusan orang kenang setan tak ke dunia hari, tak goro ini Pak orangnya. Lalu bagaimana ketika kalian menghadapi kasus seperti itu, ngono lho Pak, Anda sholat 2 rakaat teratiban dibaca. Karena apa? Manusia yang terbaik adalah orang yang manfaat untuk orang lain. Tidak harus panjenengan itu menyandang kiai atau ustaz. Terbaik bagiku, bagi Gusti Allah, manfaat buat orang lain. Anda sholat 2 rakaat baca ratiban, ya. Lalu gimana? Ratiban kesuwen Pak Ustaz. Baca ayat kursi 2 rakaat, baca ayat kursi 1 kali, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim 50, kayak umam besar. Iya, praktekna aja menurut bisa.
Wong kabeh iki bodho, Pak. Wong durung dicoba kok ora bisa. Sing maha bisa ya Gusti Allah. Makanya sama dia sudah kasih tanya, kasih mak kiai tanya kiai amal itu. Lah guru Pak. Saya pernah dengan Aris. Ya, itu ada itu Pak Saidi itu. Ya, Pak Saidi, Pak Aris itu mantunya Aris. Itu kena setan dari Hasyar nanti. Itu ada orang. Ayo Pak Saidi, ayo Mas Aris sholat sama saya. Gagoro Pak. Yang dibaca sama Ratibul Haddad. Lalu bagaimana? Ini si perempuan ini itu marah-marah sama kita. Mantunya Pak Saidi. Itu ada orang. Begitu marah-marah karena setan yang ngomong rapi kok Pak. Orang karu-karuan. Apakah saya marah? Tidak. Karena mereka bukan semestinya mantunya Pak Saidi semestinya. Yuris dibacanya terus Pak Saidi ya moco. Aku ya moco, Aris ya moco. Alhamdulillah Pak. Tidak lama Allah kabulkan. Itu fil hal Pak. Orang usah manaki pingsanga, nyembelih ayam pingsanga, sanga pingsanga bulung-bulung sa pragat gitu. Mangane jajane warnane sa, yang teng ayam teng bebek. Anak kayak gue ya no. Wong ndi ya wong si asem. Ora kayak gue caranya. Ya. Jadi Kanjeng Nabi kasih tahu sama kita, amalkan. Loh jamaahku kudu bisa Pak. Itu bisa diamalkan. Yang terbaik umatku adalah manfaat buat orang lah kayak gue ya. Tidak harus Ustadz Ainul apa Mas Ustadz Ari apa Ustadz Imam besar, enggak. Praktek panjenengan. Ketika anak panjenengan jerit-jerit, umur kita Fatihah Pak. Dan saya praktekkan. Nah ini tergantung Pak. Tergantung panjenengane. Yakin tidak? Kalau panjenengane nggak yakin, ngaji kemanapun nggak yakin, nggak bakalan apa? Ya makbul Pak. Nggak bakalan. Pak Indra Haryadi itu 1 tahun yang lalu mau nikah, istrinya gak mau Pak calonnya. Tapi dia yakin dengan Tuhannya, zikiran terus, aji kemat, ya Pak, ya diwajibkan terus, sahirli terus, pak pikuk, akhirnya sing wadone Allahumma ini buktinya. Jadi kalau sampean itu ngaji bojone lagi mana sekolah apa pantai sing P3K ngono lho. Sing lanang kudu gubuk kuping bungi tangi ngono. Tanya apa? Tang. Maksudnya kas turu tangi. Nah. Tangi. Jatuh pekakas. Ya, angin, adus, ngelangoni, orang dorong ya Pak. Dia nanti BPNSP nyokok orang goro. Saya berbus ke wong siji. Ya, sampai diwajari ilmu nara dilakoni. Wong sugih nang dhewek ta. Paling badak gula teh. Lawan tekan. Ya. Kudune ben iki tenanan sampeyan no. Nyong bendonga ka. Nyong ndelok imam iki. Ora lulus. Ora. Gelar. Kita ora niat, Pak. Nyong mau nyong ta Ustaz. Ora pada di PNS, ora dadi P3K. Siapa? Dadi wong sugih wis. Amin. Allahumma amin. Ya diteni ke. Nyong kabeh ke. Ki ora suwe maning. Imam. Iya. Ora Quran ke. Apa? Pandai mobil. Amin. Ampun enggak. Amin. Ya itu mertuane. Ki mending amin.
kadang dia turun dia mah kan dia omah di belakang kadang kita nanti bener amin ya Imam tapi kayak udah weh damai kumpul no junjali tapi dewek ya nak ke dalam sanggup Lalen dah. enggak Sukses lalen. Ngapa pantau beto? Hitungannya yang ngerti mobil. Siap. Iya, Oh pantau berapa? Wah itu mam. Mas kayak terima. Aku orang ya. Ya, ke rahasia. Ke beruntunglah sampai sing mangkat. Sing orang mangkat ya orang dibocoran. Kadang-kadang metu kayak aku. Bocoran deh. Kuwanto Pak ya. Oh imam ora. ingkar kansa ini kan oleh ini. Oh, tajuk motor Pak. Makanya Udahan. bisa ketanggu. Allah. Bocoran. Sampai yang bisa. Di orang hebat. Iya, nyongnya hebat orang cuman nyongnya nurut Pak. Karo kiai Pak. Udah gorong kebocoran Pak. Sing ora mangkat rugi besar. Mulane sampeyan nggak mesti kotak ya. Aja 2000 kudu. Untung ya harus kau jaya tim 20.000. Kisah 2000 sah. Suka coba. Pengumuman kotaknya jadi Lumayan tuh. Sabar. Jadi di sini kan cakake. bocah yang 20.000 ini aku lagi ragu. Allah ya Allah. Memang miskin itu aja. Orang kotak. Aja. Tapi yang berbatalan nyong paham. Nyong ngerti Pak. Namanya rusak asror. Ngertak tuh di pondok ramah kebani. Tapi ya, ngertanya berang boleh Bu. Takut nih. Orang saya suka pocong. Nggih posisi tak mangkat. Batalin. Berang boleh Bu. Tapi jangan orang usah padat. Orang sebutan orang mangkat. Orang usah. Kayak jadi basis. Ayo, rangsak. Rokok belak. Iya. Nah, terus Rendra sangat. Allah ya Allah. Enggak. Amin. Benar enggak? Enggak. Tahun ini Ustaz. Imam kadang 50, kadang 10.000. Tergantung. Rendeng apa ketiga. Bon, jadi bahas. Ini bocoran. Bulan itu gak ada guru Pak. Guru itu Mbak Mahrus Pak. Enggak guru ini. Lagi nyong SMP. Ya, SMP tahun 77. Tunggu 5 ya. Gula lenggahan kali Mbak Mahrus. Mbak Mahrus itu wali Pak. Waliullah, kekasih Allah. Kengerana tamu. Apa diundang? Kelapa menekin oh niung. Oh yang muda-muda itu kelapa diambil itu dikasih untuk tamu. Kelapa sini kelapa niung. Kalau mau sholat ke umroh dia itu di atas lepah daun kurung pisang. Mbak Manap, mertua Mbak Marzuki, Mbak Mahrus, yuk pada ziarah ke Kanjeng Nabi. Bertiga berjalan sunnah mutlak. Kemudian dia itu terbang langsung ke Mekah Roma, ke Madinah. Itu Mbak Mahrus. Nah, termasuk saya itu yang ngasih nama beliau Pak. Sejak kayak saya
kasih tahu, nah kon lagi nang kandungan ibumu jare ibu cerita gue lagi hatamin Quran ya. Begitu terus lahir abamu kemana ngalir buyu, terus saya dikasih nama Ahmad Ali Ainul. Lah bocorannya tentang di Ustaz ini. Ketika saya SMP kelas 1, saya seluruh anak-anaknya bapak itu ditungani Pak, tungani KB. Begitu ditungani KB, kakangnya aku ke paninggal Pak. Berarti kakangnya mana SMP di dolanan lampu ana widato kayak. Nah, kakangku berarti SMP kelas loro. Arifin Mbak Yu saya ditungani. Nomor 2 itu Mbak Mahfuz ditungani nangis Pak. Nangis tapi ngendikane mbak Abdul Latif dan Bapak Karanti sabar. Tapi setelah dia itu ngaji kakakku ngaji kuliah nang Jogja, ninggal Pak. Hebatnya teman Pak Mahfuz. Lagi liran hatinya aku dan sebagainya yang terakhir Pak. Lalu saya disuruh mangap, terus saya mangap itu dari Pak Mahfuz, terus dicetak Pak. 3 kali, terus beliau ngendikan Pak, anakmu mulia ke Ainul Huri itu kenyong cilik kelas 1 langsung dikasih ijazah Pak, dan saya amalkan ijazahnya dari Mbah Mahfuz Pak. Ini saya kecil Pak, disuruh baca Shallallahu ala Muhammad. Ya, ini bocorannya Pak. Jadi rata-rata kita doa sapa wae Pak, dahsyat Pak. Ya, udah takabur. Saya amalkan. Kalau saya kurang dari 17.000 sehari, Pak Mahfuz datang Pak. Ngendikane ngene, sholawatmu piye? Jadi kalau saya bicara panjenengan diajari aku sholawat, itu berarti ijazah dari Mbah Mahfuz ke Ainul Huri kemudian panjenengan. Kalau panjenengan lakon dahsyat Pak. Termasuk kaitannya dengan anak, kaitannya dengan istri, kaitannya dengan masalah ekonomi. Dakoro. Makanya kita itu minimum ba'da sholat itu 1000 Pak, meskipun tidak duduk. Lalu yang paling banyak itu adalah maghrib dan isya, tidak kurang dari 17.000. Kemudian ba'da subuh, jelang subuh jam 2:30 kita sudah bangun, sudah tahajud, dilanjutkan dengan baca zikir panjang. Masuk subuh panjenengan wiridan itu Khidiriyah dan Al-Ghazali, terus kemudian suratul Ikhlas 200, itu Shallallahu ala Muhammad. Nganti jam 6:04 lalu apa saya sholat sunnah Isra, sholat sunnah terbit matahari. Ini saya semata iktibar memberi contoh kalau panjenengan itu terus Pak. Ya, terus lah ketika kita dimintai tolong dahsyat Pak. Kadang-kadang orang yang datang ke sini seakan-akan itu guyon Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada orang, saya 2 kali tes apa kok sertifikasi gagal terus. Monggo Al-Fatihah. Ya Allah, fulan lulus. Ya Allah, fulan lulus Pak. Mengapa begitu dahsyat? Karena rahasianya tadi Pak.
Zuhur 1000, asar 1000, maghrib 17.000, sampai isya bus nanti malam Pak. Lah sampean itu mbok menoro niru ngono lho Pak. Amin ya Allah. Karena sholawat tok yang bisa dijadikan andalan bagi kita di hadapannya pertanggungjawabannya karo Gusti Allah Pak. Ikhlas ora ikhlas sholawate panjenengan itu bahkan oleh syafaati Rasul. Ya, niku Pak, ada 8 golongan singpan oleh pertolongane baginda Rasul. Oh gitu, iya. Kanjeng Nabi pan memberikan syafaat pertolongan ketika panjenengan di mahsyar begitu dahsyat. Itu 40.000 tahun loh Pak. Hiruk pikuknya seorang suami gak kenal sama istri, istri gak kenal sama anaknya, anak pun gak kenal sama ayahnya yaumil kiamah. Hiruk pikuk ini Masya Allah Pak. Siapa orang-orang yang akan memperoleh naungan daripada rahmasyar? Adalah orang yang memperbanyak sholawat Pak. Karena bakalan panjenengan kasih amalan sholat, puasa, haji, zakat, bablas pahalanya ketika Anda melakukan takabur Pak. Pan melu siapa? Nyaris tidak ada nilainya ketika panjenengan melakukan hibah. Oh, Pak. Ya, bangkrut, Pak. Ya. Ketika Anda mendengar, ketika Anda berbicara, sifatnya manusia, Pak. Bangkrutnya manusia ngamalnya kena apa? Takabur, sombong, ujub, ria. Itu penyakit orang Pak. Berkaitan persoalan manusia nggak beres, itulah yang terbaik kita adalah sallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu dan itu garansi Pak. Ikhlas ora ikhlas, tetap siapa orang yang dahulunya selalu baca salawat, ummah syafaat ketika yaumil kiamah, aku kasih naungan, aku kasih apa, minuman Pak, salawat Pak. Ya makanya sama betul, dandani TV, dandani kipas angin, adun bako, salawat. Gabrut selawat ya, gabrut ya selawat. Oli ya daripada belah selawat Pak. Caranya gitu sebenarnya. Anda dipaksakan, terus paksakan harus baca 1000, ngono harus 17.000. Tidak bisa saya keluar sebelum saya baca pada subuh 10.000. Oh no Pak. Tadi apa sampean? Biasakan waktu kalian untuk manfaat Pak. Maca kulhu 120.000 ya tayang ora. La ilaha illallah 120.000 ya anggo petok. Subhanallah hamdi subhanallahil azim yang ngantuk. Tadi pegawean apa? Pertanyaannya, sampean iki sadina ki amalannya apa? Ngelus-ngelus bojone meteng tadi. Lah. Tuh tidak. Ya. Soal apa? Jamaahku sing rampung indra tok. Padahal kan saya berulang kali yang namanya kematian kalau itu pada ya istighfarnya rampung. Sampean dikasih amalan dilakoni ora tekan teta tekadat terus ngantuk tok. Ya
Syafaatir Rasul, pertolongan Kanjeng Nabi itu akan diberikan kepada 8 manusia. Ketika di mahsyar, namanya syafaatil udmah. Yang kedua, pertolongannya baginda Rasul itu akan diberikan kepada manusia langsung masuk surga toh, dakhalal jannah tanpa ditimbang, tanpa melawat siratal mustaqim, tanpa hisab, ujug-ujug manjing surga. Amin. Allahumma Amin. Siapa itu orang-orang yang seperti itu? Orang yang mengambil senjata bersama Rasul, perang jihad fisabilillah, pulang hanya nama. Siapa lagi? Orang yang selalu zikrillah. Wah, Pak, itu sejajar, Pak. Oh, iya, makanya sampai surga. Ya, ngejaki wong. Ya, ngejaki wong. Iya, pada makat. Zikrillah itu sejajar dengan orang yang jihad fisabilillah, amalan yang tepat. Makanya ketika Anda membaca kalimat subhanallah, hamdi subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah, maha agung engkau ya Allah, labaik abdi Allah hadir di hadapanmu, benar aku maha suci, kau sucikan dari segala noda dan dosa. Allahumma amin. Aku ringankan segala persoalan kalian. Itu adanya di zikir, Pak. Sakinah, mawaddah, warahmah, ya di majelis zikir, Pak. Makanya tidak jarang, Pak. Dan itu perbuatan yang amat susah, Pak. 3 hal tadi. Zikrillah, memberikan orang makan yang lapar, susah, Pak. Yang ketiga, makan yang halal, Pak. Itu berat, Pak. Perubahan sebuah watak susah. Kangelan, iya. Wis dasare majikan, gila hormat, ya tetap gila hormat. Iya, kudunya kelikon bolak remah lewat. Ini bos, ya bos, ya bos. Benar enggak? Gila hormat. Perubahan watak manusia susah, Pak. Itu melekat pada kita semua, Pak. Merubah tabiat manusia susah. Biasanya sampean jam 9, jam 10 wong maca Quran bebenak, maca tasbih kebenak, maca surat Ikhlas. Tidak, Pak. Lebih baik nonton bal. Tidak, Pak, lebih baik main YouTube. Untung saya nggak bisa dolanan YouTube atau HP ya jadul bewis. Ya, makanya sampean enda oleh syafaati Rasul. Kalau tidak langsung dakhalal jannah, kisah nomor 3, Pak. Baginda Rasul itu akan memberikan pertolongan kepada kita. Mestinya dimasukkan ke neraka, tidak jadi masuk surga. Allahumma amin. Nah ini, Pak, yang kelima, Kanjeng Nabi itu akan memberikan pertolongan kepada kalian yang di dalam hatinya ada apa? Ucapan la ilaha illallah. Itu bisa melekat pada diri kalian kalau Anda selalu istiqomah. Betul enggak? Nah, latihannya adalah masih zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ketika Anda sedang mendengar azan nih, bocoran. Allahu Akbar, mandek. Azan rampung. Ini ada jeda mau komat ya. Saya kan pakai tasbih. Baca, keduk. Pintu rezeki kalian ketok-ketok. Anda wudu wiso ya. Baca la ilallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Ke wong adam wis rampung, nyong sampean riyo kena adam wis rampung, ngono ya. Baca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin ping 100. Kemudian baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
dalem nyuwun kalih panjenengan Gusti paring saking kathah ugi barokah kangge ibadah. Allahumma amin. Itu Kanjeng Nabi ngendikan ketika sholat, ketika azan, di tengah-tengah azan itu doanya tidak pernah tertolak. Lah kuncinya dibuka, kuncinya rezeki kue nganggone la ilaha illallahul malikul hakul itu Pak. Ya belum tentu sampai mengikuti Jamialiyah bisa ngomong kayak kue kayak ini. Dah guru, bener toh? Orang guru Pak. Bojone domong, anaknya domong. Allah, la ilaha illallah, la ilaha hul malikul hakul, la ilaha hul malikul hakul, la ilaha hul malik. Terus maca sholawat. Itu ngetok pintunya rezeki Pak. Makanya sampean kayak yang ngeri wiridan Pak. Subuh itu begitu subuh saya wiridannya serampung, wiridan panjang. Saya diem Pak, nunggu di situ azan subuh selesai, kemudian saya baca la ilaha illallah wal malikul hakul, terus sholawat, terus nyuwun Pak. Qobliyah subuh, sholat subuh, saya wiridan khidiriyah yang saya ajarkan karo panjenengan. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka. Ping papat mbok menawa pada subuh mati maca doa kue ora bakalan kesentuh genine neraka. Fatihah ping 7, Nas ping 7, Falak ping 7, Kulhu ping 7, ayat kursi Kulya ping 7, ayat kursi ping 7. Kan itu ya? Allah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ping 7, la haula. Kemudian ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Nabi ummi wa alihi wasallam ping 7, astaghfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah Gusti, sampean sudah dikasih dunia seisinya karena qobliyah subuh, ditambah lagi panjenengan nyuwun Astaghfirullahaladzim li walidayya. Ya Allah Gusti, ampuni segala dosa orang tua kami. Ya Allah, kata malaikat umpan kepada siksa kubur. Karena apa? Tangisannya panjenengan 1/4 malam Pak. Pak, jadi panjenengan itu luar biasa. Zikir barang otomatis seluruh amal baik yang dilakukan oleh anak mengalirlah kepada orang tua kami. Allahumma hebat Pak. Begitu astagfirullahaladzim li walidayya wa li sahbihi alayya wa lima sayyahina Allah ya minhum 7 kali rampung. Allahumma fa'al bi wa bihi ma'ajilan wa ajilin fiddin wa dunya wal gisame ping 7 baru zikiran al-Ghazaliyah yang untuk ratiban, yang biasa untuk mujahadah. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulk, terakhir bismillahirrahmanirrahim, sampai dilakoni. Ya dilakoni Pak. Wis rampung panjenengan baca suratul Ikhlas berapa? 200. Tidak bakalan fakir dan ketika Anda mati tidak akan bosok. Allahumma qulhu la rahman rahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Iya aja kali sarung bae. Terus pribian bar kowe Ustaz langsung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi tasbih loro 101 terus beliau jam 6 separahat ngadeg sholli sunnatan isyraq rakaatani lillahi ta. Apa kata Rasul? Sempurna kalian di pagi hari telah melakukan umroh dan haji. Allahumma amin. Kono orang bakalan gelisah hidupnya kalian. Nun ngasap apa? Betul tak? Malah tambah orang rokok tambah 84 kah? Bobote maksudnya. Makanya alhamdulillah masuk yang takon Rajab mau. Kalau batalim kapan mulai ini? Ya mudah-mudahan bulan depan kita hadapi bulan Rajab dan Sya'ban
panjenengan harus serius. Serius. Rajab Syahrullah, bulan Gusti Allah. Rajab adalah bulan pengampunan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Digelar bulan Rajab penuh dengan pengampunan. Ini saatnya Rasul tidak pernah absen melakukan puasa ing bulan Rajab sampai dengan Sya'ban, nyambung Ramadan. Besok yaumil, ketika wa indal wafat, tidak ada setan yang akan mempengaruhi jalannya ruh keluar. Allahumma amin. Jaminan tetap iman Islam. Ini yang dikhawatirkan kita, saudara. Khawatir apa? Ketika matinya su'ul khotimah. Solusinya apa? Rajab kita puasa, Sya'ban kita puasa, Ramadan puasa. Apa kata Rasul? Jaminan kalian itu husnul khotimah. Oh no. Anda sudah punya konsepnya. Tinggal ngelakoni tidak. Malamnya panjenengan baca Sayyidul Istighfar. Sore harinya Anda baik istighfar Rajab. Pas giliran panjenengan mati, wong maca istighfar aja, malaikat lah yang akan nyolati kalian. Allahumma amin. Wis aja suwe-suwe ya. Nanti kalau lama-lama bisa semaput. Ya. Ngaten mawon, mudah-mudahan ya. Bulan depan kita cerita yang banyak. Rajab sampean sing mantep. Sampean sing mantep. Sampean jamaahku ya Allah Gusti. Alhamdulillah teng kali gangsa hari ini hari depan jamaah kita di kali gangsa wafatnya insyaallah podo saya ya tuh Mas Ari anak sing pegang tasbih Pak Jagoro ini terakhir ya Allah Pak Ustaz kula PNS Pak Ustaz dosanya luar biasa. Onggi, kula niki badhe daerah pengajian panjenengan Pak Ustaz. Terus puni carane tobat. Niki boten koroh Pak. Sidosane napa Pak? Pun boten usah hitungan. Wong kula PNS. Gipun. Akhirnya dia ikut malam Jumat Kliwon itu pengurusnya hari itu. Imam mana Pak? Kemudian kita baca istighfar Pak. 2 tahun dia itu tak ajari dari cara tobatnya sampai dia sholat Idul Kurban. Baliknya bawa tasbih, dia sudah wafat Pak. Pegang tasbih, tidak mungkin tidak bawa tasbih, tidak sholawat, tidak baca tasbih, tidak mungkin. Ini ada namanya siapa ya Rik? Tuh Pak Lukman. Saya seneng Pak. Karena apa? Pak Lukman ketika masuk surga ditanya, wahai Lukman, Anda masuk surga karena siapa? Ainul malaikat. Kamu tidak malu? Itu ustadznya masih transit di neraka. Nah disitulah Pak maksudnya. Si Lukman bisa masuk surga lantaran ilmu dari Ustadz maksudnya ngono Pak. Ya. Apalagi Ustadznya kepuasannya Allah kasih fasilitas saudara. Dikasih prioritas. Sapa wong sing gelem istiqomah puasa ing bulan Rajab nyambung Sya'ban Ramadan 70.000 Allah kasih prioritas kepada Ustadz itu untuk memberikan syafaat. Allahumma amin. Ngono. Lah pertolongan orang Kanjeng Nabi dok saudara. Itu karena apa? Karena mengagungkan bulan hebat. Nah, ada lagi nih jamaah Pak. Di Kali Gangsa juga. Belum lama meninggal. Jumat hari ya, Pak Warsono namanya. Istrinya menangis Pak. Ya Allah, Pak Ustadz matur nuwun. Sejak saya nikah sampai dengan hari ini Pak Ustadz belum pernah suami saya sholat.
Begitu kenal Pak Ustadz, ya Allah, maca banyu wudu, maca Fatihah, nganti ratiban, nganti gelem sembayang. Ya Allah, Gusti saya dengar sama Ari. Dan itu jamaah sampean matinya Jumat. Allahumma amin. Berapa tahun dia menunaikan, tidak melaksanakan sholat. Lah itu pun akan memperoleh syafaat Kanjeng Nabi, Pak. Sembayangnya kadang iya, kadang ora. Terus anu sih pertolongan Kanjeng Nabi. Termasuk Abu Lahab juga oleh pertolongan Kanjeng. Anak kecil yang belum balik mati juga akan. Tuh Pak Warsono, Ari cerita, tadi itu Pak Warsono meninggal Jumat. Kalau mati nih hari Jumat, atau malam Jumat, matinya hari Jumat atau malam Jumat, maka tidak terkena fitnahku. Tuh Pak Warsono. Ada lagi yang top lagi, Pak. Apa? Kiai Nur Rahman. Hari itu nggak kalinya. Pimpin. Begitu mati dikubur, telepon karo Ari. Cari ya. Halo, Mas Ari. Assalamualaikum. Meninggal, Pak. Wong mati halo nak HP, Pak. Halo, Ari. Lanjutkan melu karo Ustadz Ainul niku sokeh. Meninggal, Pak. Wong anak Ari cerita karo aku. Dan bikin Pak Lukman wis ninggal nelpon. Terus melu jamiah Darul Aman nang kali Kang 20 tahun, Pak. Darul Aman kuwi sing ngarani Mbah Mat Wali, Pak. Jadi ijazah amalan-amalan yang saya lakukan tak berikan kali panjenengan, semuanya dari waliullah, kekasih Allah. Contohnya Mbah Mat Watu Congol itu mursyid thariqah Asadiliyah. Ya, itu Watu Congol. Mbah Karim yang ngasih ijazah jenengan baca nopo, ya Mujahadah. Mbah Karim muridnya antara lain Habib Lutfi, Muhadi, Kiai Ahmad Kirim, ribuan jamaahnya. Ya. Dua anak salikur, bojone loro, salikur apal Quran kabeh. Anak wong berbes kayak kue. Anake salikur apal Quran, kurang 1 tahun wis apal Pak Saidi. Kue gurunya. Arane Kiai Karim. Anak salikur punya anak. Contoh Gus Huda anak kelima apal Quran kabeh. Padahal sing cilik SD kelas 4. Ini guruku, Pak, yang ngasih ijazah uri sholat tasbih. Bu muridmu, bu pengikutmu ngantuk, bu niat, bu batal, sing penting kon nang ngarep kudu maca 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 100. Didongakna jamaahmu ben matine husnul rezekine sing akeh kanggo ibadah. Kuwi gurune kula, Pak. Jadi orang main-main, Pak. Lah itu saya 40 tahun ngabdi ka mak panjenengan karo Mbah Karim. Begitu dia mau wafat, saya dikasih ijazah itu, saya tidak kelas 0 lagi, Pak. Dakur. Ya, jadi itu ijazah itu nggak main-main, Pak. Dari ulama top yang ketika mau meninggal itu sudah diumumkan. Uri, kamu ngaji 1 bulan full. Kenapa? Sudah tidak ada waktu lagi, sebentar lagi saya mati, Pak Karim. Begitu ayah saya sama. Jangan daerah lazimah panjenengan terus menerus melakukan takwa Allah, zikrillah. Anda itu tidak bakalan mati sebelum kalian itu diberitahu, Pak. Kayak kue Ustaz. Iya, wong gumin kan mesti ngerti. Karena hadisnya ngono, Pak. Sapa sing gelem maca lazimah pada sholat ping 11 ayat kursi enggak akan mati sebelum Allah kasih tahu tempatnya roh. Sokeh, Pak.
Cuman kadang-kadang kita Allah kasihnya isyarah, pakai isyarah Pak. Nah namanya mimpi itu ada maknane ngono lho Pak. Jadi orang-orang hebat itu yo karena hadisnya gitu Pak. Ya, kayak Kanjeng Nabi ketika mau wafat, apa dia ya, kemudian dia itu waktu haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum islamatina, itu tanda-tanda berakhirnya Rasul Pak. Saya sempurnakan ya. Sempurna apa? Agama Islam ya, itu tanda-tanda Kanjeng Nabi itu mau wafat. Nah di situ makanya panjenengan itu coba jangan sampai kendor sholawatnya, jangan mandek. Gampang Pak, makanya tasbih dicekel sallallahu ala Muhammad sallallahu. Mbak Mahrus dawuh Pak, ini babe sholawat 2 tahun lazimah tidak melakukan perbuatan maksiat kubro, apa itu zina, minum, homer dan sebagainya, sallallahu ala Muhammad, sholat sergap kabul Pak, Allahumma amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, jadi karena kita itu casnya terus-terusan full, makanya kita doanya langsung Pak. Nah, itu kasih bocoran. Oh, jadi orang-orang yang pikirannya maksimum ternyata punya simpanan, punya amalan yang dahsyat karena terus-menerus Pak. Nah, maksud saya Anda ngikuti jejak para aulia ya, jangan Anda siakan waktunya untuk ngomong tidak manfaat. Jangan ulangi, jangan sia-siakan waktunya yang tidak manfaat. Eman-eman Pak ya, aku nyupir tuh Ustaz, baca sallallahu ala Muhammad, detung posut rusak, detung kawat karena lagi aku sing kok motor Ustaz, rusak detung sing detung kuwi ngerjagong mantau maghrib Allah ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, saya mau sholawat 17.000. Berarti sampean itu sudah memperoleh pahala manja bil hasanati walu amsalihah. Anda baru 1.000 ngantuk padahal niatnya 17.000. Ping 10 manja hasanati walau amsalihah. Satu amalan 10 berarti 17.000 kali 10 170.000 rahmat dibuka panjenengan. Oh ya kuwe bos, karena niatnya innamal a'malu binniyat, niatnya mau sholawat 17.000 wis ngantuk sarip. Berarti keketong wis 170.000 ora krungu kowe. Istiqomah sholat. Ngaten ki mawon nggih. Sing penting sampean bojone ya sholawate sing kathah. Kayak ini Zagora ini kayak imam besar. Anda kenal itu di zaman ulama terkemuka ya, namanya Habib Umar ya. Ini dikasih mimpi sama Habib Umar, sama sholawat Pak, sama Pak sholawat ya. Panjenengan ini satu poin lagi, ada orang kisah nyata bapaknya melampaui batas, ingin haji, ingin tobat sama anaknya. Lalu dalam perjalanannya dia mati Pak, belum sampai Mekah Roma, mati, wajahnya berubah menjadi kimar, hitam kayak monyet. Anaknya malu Pak, malu kepada masyarakat, makanya bukan daerah sendiri. Mau haji, dalam perjalanannya mati, tapi mayitnya ini berubah kayak itu. Anaknya malu Pak, anaknya malu. Dan ini bakal ada terjadi ngapunten
Apunten, mudah-mudahan tidak ada pada keluarga Anda. Mudah-mudahan. Ketika mayat sudah malam, anaknya kebingungan gimana ini memandikannya, karena bukan orang lagi ayah saya bukan manusia lagi, kebingungan, kacau balau dan sebagainya, ngenes anaknya. Akhirnya dia tertidur, Pak. Akhirnya dia ngantuk, ada orang datang dengan pakai sopan. Nah, orang tersebut ya ini tangannya beliau ini diusapkan ke jenazah, Pak. Seketika itu orang yang semula jadi monyet itu berubah seperti manusia. Anak tadi di dalam ngantuknya lihat, ini orang yang bagus sekali, pakai jubah, dipegang jubahnya sama anak tadi. Panjenengan sinten? Dijawab, Anna Muhammad bin Abdullah. Aku adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Terus pundinya Nabi, ayah saya kok seperti kimar, seperti monyet, sekarang berubah jadi manusia. Orang tua Anda itu melampaui batas, full dosa. Jadi Allah bersumpah wa indal wafat. Wa indal wafat apa maksudnya? Wong sing gelemot, bapakmu kalau mau tidur maca sholawat ping parah ping 1000. Lah kuwi nang kono, Pak. Wa indal wafat, nek ketika mati jadi kimar, dia berubah jadi manusia, Rasulullah. Nah, tuh. Akhirnya dimandikan. Lah si anak ini langsung menuju ke Baitullah, ke Ka'bah, tawaf. Macane sholawat, Pak. La Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Kemudian Imam At-Tasuri mendengar, wahai fulan, kenapa Anda itu mengelilingi Ka'bah selalu membaca sholawat? Tidak menggunakan, tidak pakai doa yang top. Tidak, wahai Imam. Barusan saya makamkan ayah saya. Ayah saya itu luar biasa. Dosanya enggak karu-karuan. Sehingga ketika wafat bapak saya berubah menjadi monyet hitam, legam hitam. Tapi alhamdulillah baginda Rasul datang dan raupi mukanya ayah saya, jadilah ayah saya seperti manusia. Wa indal wafat, Pak. Ya, ketika dia sudah meninggal. Begitu juga sebelum meninggal, Pak. Sholawat itu yang bakalan nuntun sampean, Pak. Belum nanti di kuburan. Sampean maca sholawat dalam kondisi junub atau tidak dalam kondisi junub. Panjenengan maca sholawat, wudu boleh, enggak wudu boleh. Nggih, Bang ya? Bebas. Bojone diomong, anaknya diomong. Ya, gandulane di zaman nondak karu-karuan. Sholawat sakeh-akeh. Sholawat sakeh-akeh. Allahumma sekian saja, mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.